Menurut IARC, daging olahan merupakan golongan satu penyebab kanker dan daging merah merupakan golongan 2A, meningkatkan resiko kanker, terutama kanker kolorektal dan kanker usus nih teman-teman. Gak mungkin itu dok, banyak penyeru-penyeru diet ketogenik, diet daging itu sehat-sehat aja kok walaupun makan daging tiap hari. Well, di video ini bakal aku bahas kenapa sih kok daging olahan dan daging merah menjadi penyebab kanker dan gimana cara mencegah kanker akibat mengkonsumsi daging merah. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, IARS mengklasifikasikan daging merah sebagai faktor resiko kanker golongan 2A. Daging merah yang warnanya merah ya, seperti daging sapi, daging kambing, daging kerbau maupun daging babi. Nah, mereka tidak memasukkan daging ayam maupun daging ikan sebagai penyebab kanker. Kenapa? Karena ada hal spesial nih dari daging merah itu sendiri. Daging merah berwarna merah karena mengandung mioglobin yang merupakan pigmen merah pada jaringan otot. Nah, saat kita mengkonsumsi daging merah, mioglobin ini dapat diproses usus menjadi N-nitroso atau NOC. Kandungan NOC lebih tinggi pada daging merah olahan seperti bacon, sosis, ham daripada daging merah biasa nih teman-teman. Nah, apalagi kandungan NOC akan diproses lebih tinggi dan lebih banyak terutama pada daging merah olahan seperti bacon, sosis, hamburger nih teman-teman. NOC ini dapat merusak lapisan usus pada saluran pencernaan. Sebenarnya usus kita bisa memperbaiki dirinya sendiri. Namun jika hal itu terus-menerus terjadi, maka dapat meningkatkan kerusakan DNA yang menyebabkan kanker nih teman-teman. Yang kedua, peningkatan suhu panas. Biasanya teman-teman makan daging merah atau daging olahan itu dengan cara dipanggang, di oven ataupun dibakar ya, seperti steak, sate, hamburger. Proses pembakaran ini dapat meningkatkan produksi bahan kimia seperti amina heterosiklik atau HCA. HCA ini terbukti dapat meningkatkan resiko terbentuknya kanker, terutama kanker usus. Apalagi jika dibakar atau dipanggangnya sampai memunculkan gosong-gosong kehitaman gitu ya. Itu akan semakin meningkatkan kandungan HCA pada daging merah ataupun daging olahan yang kita konsumsi sehingga meningkatkan resiko munculnya kanker. Yang ketiga, zat besi. Nah, zat besi dalam jumlah yang wajar itu sangat dibutuhkan untuk produksi sel darah merah pada tubuh nih teman-teman. Daging merah kaya akan zat besi. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, zat besi malah akan berbahaya pada tubuh nih teman-teman. Kenapa? Karena zat besi ini mudah teroksidasi. Ya. Contoh sederhananya seperti zat besi di alam ya, mirip seperti karaten ya, jadi mudah berkarat karena oksidasi, sama seperti zat besi pada daging merah. Jika dikonsumsi berlebihan, zat besi ini akan menumpuk pada sel-sel usus kita dan lama-kelamaan akan teroksidasi yang akhirnya menyebabkan kerusakan pada sel-sel usus. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa kok kita nggak boleh mengkonsumsi suplemen zat besi secara berlebihan nih teman-teman. Yang keempat, TMAO. Nah, daging merah itu mengandung L-kartinin yang tinggi. Ya, di mana L-kartinin ini ketika diproses di usus oleh bakteri-bakteri tertentu pada usus kita dapat menghasilkan TMAO atau trimetilamin N-oxide. Jadi nggak sembarang bakteri ya, bakteri-bakteri tertentu pada usus dapat merubah L-kartinin pada daging merah menjadi TMAO. Nah, TMAO ini terbukti dapat meningkatkan resiko munculnya kanker usus pada tubuh nih teman-teman. TMAO sendiri tidak ditemukan pada orang-orang yang melakukan diet vegetarian atau orang-orang yang tidak makan daging merah ya. Makanya TMAO diklasifikasikan sebagai faktor resiko kanker usus yang disebabkan karena makan daging merah.
Nah, jadi daging merah maupun daging olahan itu punya cara tersendiri untuk meningkatkan resiko kanker nih teman-teman. Nah, gimana? Udah paham belum? Kenapa kok daging merah dan daging olahan masuk ke dalam klasifikasi penyebab kanker oleh IARC? Nah, terus gimana cara mencegah kanker dari daging merah? Yang pertama, kombinasikan daging merah dengan klorofil atau sayur mayur berwarna hijau. Klorofil dalam sayur mayur itu terbukti dapat menghambat kerusakan sel-sel pada usus ketika mengkonsumsi daging merah ya. Jadi ketika teman-teman makan daging merah dikombinasikan dengan sayur selada, sayur kangkung, sayur bayam, sayur brokoli yang tinggi akan klorofil itu dapat mencegah kerusakan sel-sel pada usus yang dihasilkan oleh daging merah. Makanya sangat disarankan untuk mengkonsumsi daging merah kombinasikan dengan sayur mayur untuk mencegah kanker ya. Yang kedua, rendam daging merah dengan rempah-rempah alami seperti bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, pala. Itu semua terbukti dapat mencegah munculnya zat-zat kimia penyebab kanker pada daging yang kita masak. Jadi kalau teman-teman mau masak steak atau sate gitu ya, sebaiknya direndam dulu dengan bumbu sehingga ketika daging itu dimasak karena sudah terbalut oleh rempah-rempah dapat mencegah munculnya zat-zat kimia penyebab kanker nih teman-teman. Makan daging merah kombinasi dengan sayur juga mengikat zat besi pada daging merah, juga membantu nutrisi lain untuk mencegah penumpukan zat besi pada usus akibat konsumsi daging merah nih teman-teman. Dan yang terakhir, konsultasikan pada ahli gizi. Beberapa bakteri alami pada usus kita dapat meningkatkan munculnya TMAO. Biasanya itu dapat dihilangkan dengan mengkonsumsi antibiotik tertentu. Namun tidak boleh sembarangan ya mengkonsumsi antibiotik ini. Harus dikonsultasikan kepada tenaga medis terlebih dahulu untuk menghindarkan resiko munculnya kanker dari TMAO. Kesimpulannya, daging merah dan daging olahan memang terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan resiko kanker pada tubuh. Namun itu semua tergantung dari berapa banyak daging yang teman-teman konsumsi, bagaimana cara proses memasak daging tersebut sehingga aman untuk dikonsumsi, dan bagaimana genetik teman-teman menangkal kerusakan akibat mengkonsumsi daging merah tersebut nih teman-teman. Jadi mengkonsumsi daging merah dan daging olahan aman-aman saja asalkan memperhatikan lagi apa yang dikonsumsi. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan silahkan komentar di bawah. Dan teman-teman see you di video selanjutnya. Bye bye.